Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya, selalu semangat. Meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh online. Nah, anak-anak masih ingat? Minggu kemarin Bu Sinta telah memberikan tugas praktik mata pelajaran prakarya bab 4 mengenai pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Nah, kalian kemarin sudah praktek mengirimkan tugas itu ke Bu Sinta, sudah mempelajari teknik, pengertian apa itu serealia, merancang makanan dan minuman seperti itu. Nah, sekarang bukalah bab 5, siapkan dulu buku pelajaran dan buku tulisnya. Nah, siapkan semuanya. Buka bab 5 tentang pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, kemarin menjadi makanan dan minuman. Sekarang olahan itu menjadi produk pangan setengah jadi. Apa itu produk pangan setengah jadi? Nah, kita buka dulu kompetensi dasarnya ya anak-anak. Lihat kompetensi dasarnya 3.2. Menganalisis rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya siswa mampu memahami pengertian dan karakteristik pengolahan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis dari karakteristik pengolahan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang apa itu pengolahan bahan pangan? Nah, pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Nah, itu pengertian pengolahan bahan pangan. Nah, ini ada serealia. Serealia itu pengertian dan contoh. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman, padi-padian, rumput-rumputan atau gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contohnya ada apa? Kemarin udah ya. Ada padi atau Oryza sativa, jagung, zemais, gandum,
Tritium aestivum itu nama latinnya memang agak sedikit sulit. Nah, serealia itu banyak sekali macamnya ya anak-anak. Sekarang coba lihat kacang-kacangan, pengertian dan contoh. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia, hewan ternak, dan hewan ternak. Nah, contohnya apa? Kacang tanah, Arachis hyphageae. Kacang hijau, nama latinnya Vigna radiata. Kacang kedelai, Glycine mac. Nah, itu contoh kacang-kacangan. Umbi, pengertian dan contoh. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Contohnya ada ubi jalar, Ipomoea batata. Talas, nama latinnya Colocasia esculenta. Kentang, Solanum tuberosum. Nah, itu adalah contoh serealia kacang dan umbi. Nah, materi ini adalah materi pengolahan bahan pangan menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, bahan pangan setengah jadi itu apa sih? Sebagai apa itu bahan pangan setengah jadi? Sebagai produk pangan primer, yaitu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, ataupun mikrobiologis menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Nah, itu bahan pangan setengah jadi. Materi bahan pangan setengah jadi lebih lengkapnya nanti kita bahas di pertemuan kedua ya anak-anak. Nah, berikut ini akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan bentuk 1. Potongan pipih tebal atau tipis, 2. Butiran besar, dan 3. Butiran halus. Nah, 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Coba, itu ada kerupuk gendar. Kerupuk gendar ini terbuat dari adonan nasi yang diberi bumbu rempah, penambah rasa, dan kadang ditambah dengan gambleng. Selanjutnya ada rengginang. Kerupuk tete dulu ya, ini kerupuk tete itu terbuat dari singkong. Kerupuk tete terbuat dari singkong. Tete dari bahan Madura yang berarti ditumbuk. Sama halnya kerupuk ini dibuat dengan cara ditumbuk sampai pipih menggunakan batu. Jadi tete itu berasal dari bahasa Madura. Selanjutnya baru ke keripik rengginang. Pasti kalian sudah pernah mengkonsumsi rengginang ya anak-anak. Rengginang itu terbuat dari beras ketan yang dikeringkan dengan cara dijemur
di bawah sinar matahari lalu digoreng. Itu jadilah rengginang. Nah, sekarang ada keripik tempe. Sesuai dengan namanya, keripik ini terbuat dari tempe yang dicampur dengan adonan tepung kanji, kemudian digoreng. Jadi keras itu ya keripik tempe, karena diberikan tepung kanji. Selanjutnya 2. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar, yaitu ada jagung grontol. Apa itu? Merupakan cemilan yang dibuat dengan cara mengukus jagung hingga jagung matang dan merekah. Kemudian setelah itu dicampur dengan kelapa parut dan sedikit garam. Itu jagung grontol. Yang selanjutnya ini adalah nasi jagung. Nasi jagung merupakan makanan khas Indonesia yang memiliki nilai gizi lebih tinggi dibandingkan nasi beras. Itu nasi jagung. Nah, yang selanjutnya ada kacang kedelai. Kacang kedelai goreng selain diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap, dapat dibuat camilan, yaitu kacang kedelai goreng. Kacang kedelai merupakan sumber utama protein nabati yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang selanjutnya ada biskuit. Merupakan produk jajanan renyah yang dibuat dengan cara dipanggang. Biskuit yang dibuat dari gandum memiliki banyak kandungan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, itu ya anak-anak. Selanjutnya 3. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Ada kue ade. Kue ade, ada udang goreng tepung, karena dibuat menggunakan tepung dan cai kue. Selanjutnya ada bakpia. Nah, ini adalah olahan pangan setengah jadi butiran halus. Nah, ada evaluasi setelah mendengarkan materi ini. Kalian latihan soal. Nanti Ibu Sinta berikan linknya. Ada latihan soal menggunakan games ya. Gamesnya quizzes yang diberikan oleh Bu Sinta. Nanti Bu Sinta berikan lewat WhatsApp. Linknya kalian tinggal klik link tersebut dan mainkan soal tersebut dan jawablah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jika ada yang akan ditanyakan, tanyakanlah di WhatsApp grup. Nanti kita belajar di situ ya anak-anak, mengenai produk pangan setengah jadi. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.